Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Alhamdulillah Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan, bersyukur kepada Allah atas segala kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita sampai pada kesempatan pagi yang mulia ini. Kenikmatan serta kebaikan yang masih Allah anugerahkan untuk pribadi kita sampai pada detik ini juga. Dan kemudian kita bisa dikumpulkan, bisa dipertemukan dalam sebuah majelis yang di dalamnya penuh dengan kebaikan. Ini bagian daripada karunia dan juga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Beserta kita bisa dikumpulkan di sebuah tempat yang memang di dalamnya penuh dengan kemuliaan. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini termasuk sebagaimana apa yang Nabi sampaikan dalam salah satu hadis beliau, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang memang hatinya senantiasa dekat dengan masjid. Ketika kita bisa tergolong seperti orang yang disampaikan oleh Nabi, pribadi-pribadi yang memang hatinya dekat dengan masjid, kata Nabi, itu nanti akan menjadi satu dari 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah besok di hari kiamat, ketika tidak ada lagi yang bisa memberikan naungan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menyampaikan, sab'atun yudilluhumullah fi dillih yauma la dilla illa dilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah ketika tidak ada lagi yang mampu memberi naungan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu dari 7 golongan itu, kata Nabi, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang memang hatinya senantiasa dekat, seseorang yang memang hatinya senantiasa terikat dengan masjid-masjid Allah, dengan tempat-tempat beribadah untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sholawat beriring salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada suri toladan kita, kepada uswatun hasanah kita. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memang Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad itu diutus di atas muka bumi ini bukan hanya untuk disebutkan namanya di setiap doa dan juga sholat kita. Nabi Muhammad diutus di atas muka bumi ini sebagai seorang Nabi dan Rasul adalah untuk diikuti, untuk dijadikan teladan kita dalam berkehidupan. Makanya hampir seluruh aspek kehidupan itu sebenarnya dan sejatinya sudah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian. Mulai dari perkara-perkara yang remeh sampai dengan perkara-perkara yang penting yang ada di atas muka bumi ini, itu nyaris seluruhnya sudah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan perkara tidur saja, Bapak Ibu sekalian, itu menjadi sesuatu yang diajarkan oleh Nabi. Makanya kalau kita lihat dalam Sirah Nabawiyah, Nabi niku sehari tidurnya hanya 3 kali, Bapak.
Jadi Nabi niku dalam satu hari beliau tidur niku hanya 3 kali. Tidur Nabi yang pertama niku dimulai setelah sholat isya. Jadi Nabi niku tidur setelah sholat isya langsung. Karena sahabat pernah menyampaikan karena anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditsa ba'daha. Bahwasanya para sahabat menyampaikan salah satu kebiasaan Nabi niku membenci tidur sebelum isya dan ngobrol atau bergadang setelahnya. Dari hadis ini sebenarnya sudah menjelaskan kepada kita Bapak Ibu sekalian kapan Nabi mulai tidur. Ternyata Nabi tidur niku setelah sholat isya. Kemudian nanti bangun lagi kapan? Bangunnya lagi disampaikan di dalam Al-Quran. Nisfahu awingkus minhu qalila auzid alaihi. Jadi Nabi niku tidur setelah isya, bangun lagi nanti nisful lail, pada pertengahan malam, auzid alaihi, atau lebih sedikit. Berarti kalau tengah malam niku jam 12 atau lebih sedikit niku berarti jam 1-an. Niku bangun tidurnya Nabi Pak Bu. Jadi tidurnya setelah isya, bangun lagi nanti tengah malam, kurang lebih kisaran jam 12 sampai jam 1-an malam. Kemudian tidur lagi kapan? Nah nanti Nabi akan tidur lagi ketika adzan pertama dengan adzan subuh. Jadi adzan pertama dengan adzan subuh itu ada beberapa menit, ada beberapa jeda waktu. Dan nanti Nabi tidur lagi Pak Bu. Di kurun waktu itu nanti Nabi istirahat lagi. Niku yang kedua. Kemudian yang ketiga, Nabi tidur lagi sebelum menjelang sholat duhur, atau kita sebut dengan tidur qailullah. Jadi beberapa menit sebelum waktu duhur itu nanti Nabi tidur, dan itu tidak ada 30 menit Bapak Ibu sekalian. Jadi Nabi niku sehari tidurnya hanya 3 kali itu. Dan kalau kita perhatikan, Nabi niku tidurnya tidak ada yang dilakukan dalam kurun waktu yang panjang niku mboten enten Pak Bu. Tadi dimulai setelah sholat isya, katakanlah sholat isya niku selesai jam 8. Nabi jam 8 tidur, bangun lagi jam 12. Niku berapa jam kira-kira Pak? 8, 9, 10, 11, 12, kurang lebih 5 jaman. Niku tidur malam niku Pak Bu. Nek kita pinten? 5 nopo 15 Pak? Niku Nabi. Jadi Nabi niku malam mawon tidur malamnya niku namung 5 jam. Kemudian jarak adzan pertama dengan adzan subuh niku kata para ulama kadarnya niku khamsina ayat. Seperti membaca 50 ayat yang tidak panjang dan tidak pendek. Jadi jarak adzan pertama dengan adzan subuh niku diperkirakan seperti membaca 50 ayat. Kalau dalam durasi menit 50 ayat yang tidak panjang dan tidak pendek niku kurang lebih 10 sampai 15-an menit. Jadi Nabi niku di kurun menit 10 sampai 15 menit niku istirahat lagi Pak Bu, tidur lagi. Jadi adzan pertama sampai adzan subuh. Nah nanti jangan bayangkan tidur Nabi di atas kasur yang empuk boten, selimutnya anget boten. Jadi Nabi niku tidur ya di tempat beliau sholat. Makanya sunnah tidurnya Nabi niku kan miring ke kanan, beralaskan dengan tangan kanan beliau Pak Bu. Ini posisi tidur yang memang kalau kita lihat dan diteliti ini posisi yang paling terjaga. Jadi mau tidur sependek apapun, kalau mengikuti sunnah Nabi niku potensi bangunnya gampang. Nah beratnya kita kan pengen niru tidur Nabi, tapi tata caranya tidak sesuai dengan tata cara Nabi Pak Bu, sehingga kesulitan. Ketika kita tidur 15 menit sebelum adzan subuh, bangunnya kapan Pak? Bangunnya 15 menit setelah sholat subuh, nanti bahaya. Tapi Nabi bisa terbangun hanya dalam kurun waktu 15 menit, 10 menit itu sudah cukup. Karena kalau kita lihat dari tata cara beliau tidur, niku cara yang paling terjaga dalam posisi tidur. Jadi miring ke kanan, alasnya nggih lantai namungan. Kemudian bantalnya niku nggih dengan tangan kanan beliau sendiri. Atau mungkin dalam riwayat yang lain 2 tangan beliau itu digunakan sebagai bantalnya. Sehingga ini menjadi posisi tidur yang memang paling terjaga. Jadi kalau mau bangun sewaktu-waktu niku saged, dan tidurnya tidak begitu nyenyak. Jadi tidak begitu pulas.
Posisi tidurnya benar-benar di posisi tidur yang terjaga. Niku tidur Nabi yang kedua. Jadi kurun waktunya namun 10 sampai 15 menit. Kemudian yang ketiga tidur Nabi niku tadi Pak Bu, di waktu qailullah. Jadi jarak sebelum masuk waktu duhur niku Nabi gunakan untuk istirahat. Dan itulah pola tidur Nabi dalam satu harinya, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita perhatikan, Bapak Ibu, ternyata di 3 waktu itu menjadi waktu-waktu yang memang kemampuan akal atau kemampuan otak itu sedang menurun, sehingga tidak ada aktivitas terbaik di 3 waktu itu kecuali istirahat. Setelah Isya itu sebenarnya waktu di mana otak kita sedang dalam keadaan turun kemampuannya, Pak Bu. Jadi dalam keadaan konsentrasinya berkurang. Niku setelah Isya. Makanya sebenarnya aktivitas terbaik setelah Isya niku nggak istirahat. Nggih saged nek dipaksakan untuk belajar, dipaksakan untuk mikir niku saged. Tapi yang namanya dipaksakan niku tidak akan pernah maksimal. Karena memang otak niku setelah sholat Isya niku sedang dalam keadaan menurun, konsentrasinya berkurang. Karena penuh satu hari kita gunakan untuk beraktivitas. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita aktivitas terbaik setelah Isya niku nggak istirahat. Kecuali kalau kita memang punya agenda-agenda atau punya acara-acara yang itu sangat penting dan sangat urgent, sehingga tidak memungkinkan untuk tidur setelah Isya niku nggak ada masalah. Tapi aktivitas terbaik yang dicontohkan oleh Nabi setelah Isya niku nggih istirahat, karena otak sedang dalam keadaan turun atau konsentrasinya berkurang, sehingga tidak ada aktivitas terbaik kecuali istirahat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, jarak antara adzan pertama dengan adzan subuh niku juga ternyata menjadi waktu di mana pikiran kita, otak kita itu sedang dalam keadaan kurang konsentrasinya, kurang fokusnya. Makanya aktivitas terbaik menjelang subuh niku nggak istirahat, Pak Bu. Jadi aktivitas terbaik 10 sampai 15 menit menjelang subuh niku nggih istirahat. Kemudian yang terakhir di waktu qailullah atau menjelang sholat duhur niku juga menjadi waktu-waktu di mana konsentrasi otak kita niku sedang dalam keadaan menurun. Makanya kalau panjenengan lihat di kelas-kelas di sekolah-sekolah niku, jenengan perhatikan anak-anak menjelang duhur niku biasanya konsentrasinya pasti berkurang, Pak Bu. Jadi dikasih ilmu juga tidak maksimal, kemudian suruh belajar juga otak niku sedang dalam keadaan konsentrasinya menurun. Sehingga memang aktivitas menjelang duhur yang paling baik niku nggih namung istirahat. Makanya ini sudah diterapkan sebenarnya di beberapa sekolah niku, Bapak Ibu sekalian, sunnah qailullah. Karena kalau dilihat dari segi maslahatnya, memang waktu itu menjadi waktu yang paling tepat untuk kita istirahatkan otak dan juga pikiran kita. Bahkan di negara-negara non-Islam niku sudah melakukannya. Seperti Cina niku kan punya kebiasaan sebelum duhur atau ketika masuk siang niku istirahat dulu. Makanya sempat viral di beberapa media sosial itu kan tempat belajarnya atau meja belajarnya orang Cina niku sudah didesain sekaligus bisa dijadikan sebagai tempat untuk tidur, tempat untuk istirahat. Dia tadi di waktu-waktu menjelang siang, di waktu-waktu menjelang duhur niku memang menjadi waktu yang paling tepat untuk beristirahat karena otak sedang dalam keadaan kurang maksimal. Dan itu sudah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi 3 waktu itulah menjadi 3 waktu di mana otak dan pikiran sedang dalam keadaan menurun, sehingga tidak ada aktivitas terbaik kecuali aktivitas istirahat atau tidur. Itu sunnah yang paling simpel, Pak Bu, sunnah yang paling kecil yang bahkan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi diutus di atas muka bumi ini memang untuk dijadikan sebagai teladan, untuk dijadikan sebagai uswatun hasanah, untuk kita jadikan sebagai contoh kita dalam berkehidupan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan hadis arba'in yang ditulis oleh Imam Nawawi. Setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh yang kita bahas pada pertemuan Jumat kemarin niku hadis yang berbicara masalah agama itu nasihat. Jadi Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis, ad-dinu nasihah.
Agama itu adalah nasihat. Kemarin juga Nabi menyampaikan agama itu nasihat. Qulna liman, para sahabat bertanya, untuk siapa? Qala lillahi. Nabi menjawab agama itu nasihat yang pertama untuk Allah. Kemarin juga sudah kami sampaikan, nasihat dari kata nasoha itu artinya murni, artinya tulus, kemurnian atau ketulusan. Jadi Nabi menyampaikan agama ini adalah sebuah kemurnian. Agama itu adalah sebuah ketulusan. Yang pertama untuk Allah. Maksudnya gimana? Agama itu tulus untuk Allah. Maksudnya adalah kita ketika beribadah kepada Allah benar-benar diminta untuk tulus dan murni. Tidak boleh mencampurkan dengan yang lainnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau nyembah Allah niku harus benar-benar murni. Tidak boleh dicampur dengan menyembah selain Allah. Kemudian wali kitabihi, yang kedua agama itu murni, agama itu ketulusan untuk kitabnya. Maksudnya adalah kita diminta untuk mengikuti setiap apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi harus kita ikuti seluruhnya. Tidak boleh diambil setengah-setengahnya. Tidak boleh diambil sesuka hati kita atau sesuai dengan keinginan nafsu kita. Itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, Nabi juga menyampaikan agama itu nasihat atau agama itu ketulusan wali rasulihi, kepada atau untuk rasulnya. Maksudnya kita diminta mengimani rasul dengan tulus tanpa ada alasan, tanpa kemudian kita menolaknya. Itu maksud daripada agama itu kemurnian untuk rasulnya. Jadi kita diminta untuk ittiba'ur rasul, mengikuti rasul secara menyeluruh, secara totalitas. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, ad-dinun nasihah, agama itu adalah kemurnian wali a'immatil muslimin, ditujukan untuk pemimpin kaum muslimin. Maksudnya kita diminta untuk sam'u wa ta'ah, dengar dan patuh kepada pemimpin-pemimpin umat Islam, dengan syarat pemimpin tersebut patuh dan taat kepada Allah. Kemudian yang terakhir, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Yang terakhir, wa ammatihim, adalah untuk umat secara umum. Ini maksudnya kita diminta untuk menyeru serta mengajak seluruh manusia supaya mereka bisa taat dan ittiba Rasul, kemudian memerintahkan umat untuk senantiasa mengerjakan kebaikan serta mencegah mereka dari perbuatan yang mungkar. Itu hadis yang kemarin kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu hadis yang ke-7. Sekarang Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita masuk di hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 ini nanti berbicara kaitannya dengan orang yang harus diperangi, Pak Bu. Nah, nanti akan kita lihat syarah dari makna hadis yang ke-8 yang ada dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Kami bacakan bunyi hadisnya, Bapak Ibu sekalian. Hadis yang ke-8. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi yang menyampaikan hadis yang ke-8 ini adalah seorang sahabat yang nama beliau adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar niki nama panggilan dari Abdullah bin Umar, Pak Bu. Jadi Ibnu Umar, Ibnun niku artinya anak, Umar niku artinya Umar bin Khattab. Jadi Ibnu Umar niku berarti artinya anaknya Umar bin Khattab. Dan itu panggilan yang memang di beberapa hadis niku digunakan untuk menyebut sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Sama nanti Bapak Ibu sekalian, Abdullah bin Abbas itu dalam beberapa hadis itu juga dipanggil dengan Ibnu Abbas. Jadi anaknya Abbas, sebagaimana Ibnu Umar, anaknya Umar. Abdullah bin Umar niku panggilannya Ibnu Umar. Kalau Abdullah bin Abbas niku panggilannya Ibnu Abbas. Jadi di beberapa kitab hadis, di beberapa hadis niku beliau dipanggil dengan panggilan seperti itu. Ibnu Umar, maksudnya adalah Abdullah bin Umar. Dan ini di pertemuan sebelumnya juga pernah kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, siapa Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar niku ternyata menjadi salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi.
Jadi termasuk 7 teratas yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi niku sahabat mulia ini Pak Bu, namanya Abdullah bin Umar. Jadi yang paling sering muncul dalam kitab hadis namanya niku kan satu Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Abbas ini, nanti ada Abdullah bin Umar, kemudian ada Aisyah radhiyallahu anha, ada Anas bin Malik, kemudian ada Jabir bin Abdullah, yang terakhir Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi kalau membaca hadis nanti nama yang sering muncul nggih 7 nama niki Pak Bu. Karena 7 sahabat inilah yang paling banyak meriwayatkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian di pertemuan sebelumnya juga pernah kami sampaikan bahwasanya Abdullah bin Umar niku termasuk dalam kelompok yang disebut dengan Al-Abadilah. Al-Abadilah niku bentuk jamak dari kata Abdullah. Jadi Al-Abadilah niku berisikan 4 orang sahabat yang memiliki kesamaan nama depan, sama-sama namanya diawali dengan kata Abdullah. Salah satunya sahabat niki Pak Bu, Abdullah bin Umar. Kemudian nanti yang kedua ada Abdullah bin Abbas, yang ketiga ada Abdullah bin Amr bin As, kemudian yang terakhir yang keempat ada namanya Abdullah bin Zubair. Itu kelompok sahabat yang memiliki julukan Al-Abadilah. Tidak hanya memiliki kesamaan nama saja Pak Bu, tapi 4 orang sahabat ini juga memiliki kesamaan secara kemampuan. Sama-sama ahlul fikih, juga sama-sama ahlu hadis. Niku 4 yang tergolong dalam sahabat yang dijuluki Al-Abadilah. Jadi mereka tidak hanya memiliki kesamaan nama, tapi juga memiliki kesamaan kemampuan serta keterampilan. Sama-sama ahlul hadis, juga sama-sama ahlu fikih. Niku profil singkat mengingatkan kembali terkait dengan siapa yang dipanggil dengan Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, pribadi sahabat yang menyampaikan hadis yang akan kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Beliau adalah Abdullah bin Umar, dipanggil dengan Ibnu Umar. Anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar menyampaikan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Kata Nabi, aku diperintah an uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Jadi ini harus kita pahami secara utuh Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Nabi diperintah, siapa yang perintah? Allah, untuk memerangi manusia. Maksudnya adalah memerangi orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Jadi ini harus kita pahami secara utuh sehingga nanti tidak salah dalam memahami hadis ini. Nanti kita mengira bahwasanya Nabi diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia, berarti agama Islam ini adalah agama teroris, agama kekerasan, agama pembunuhan, kemudian agama yang penuh dengan kerusakan dan kehancuran. Nah ini keliru Bapak Ibu sekalian. Jadi Nabi ini diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia, maksudnya adalah memerangi orang-orang yang memerangi umat Islam. Itu maksud daripada hadis umirtu an uqatilan nas. Karena nanti orang kafir itu di dalam Islam akan terbagi menjadi 2 Bapak Ibu sekalian. Satu ada kafir namanya kafir harbi, yang kedua ada kafir namanya kafir ghairu harbi. Jadi ini nanti berbeda. Kalau kafir harbi niku orang-orang kafir yang memang mereka membunuh, mengusir umat Islam dari negerinya, kemudian merusak serta menghancurkan umat Islam dan negaranya. Ini disebut dengan kafir harbi, dan itu yang boleh diperangi Pak Bu. Jadi yang boleh diperangi orang-orang kafir niku hanya kafir harbi. Kemudian yang kedua ada kafir ghairu harbi, orang-orang kafir yang tidak boleh diperangi. Siapa mereka? Nanti para ulama akan membaginya menjadi 3. Jadi kafir ghairu harbi itu nanti dibagi menjadi 3. Yang paling familiar, yang paling terkenal kafir ghairu harbi niku kita panggil dengan kafir dhimmi Pak Bu. Jadi kafir dhimmi niku orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, sebagai gantinya mereka harus membayar jizyah atau membayar upeti. 1 tahunnya niku kurang lebih sebanyak 1 dinar.
niku kafir dhimmi. Dan orang-orang kafir dhimmi niku tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh. Karena mereka tinggal di negeri kaum muslimin, sebagai gantinya mereka membayar upeti. Niku namanya kafir dhimmi, tidak boleh diperangi. Kemudian yang kedua ada kafir mustakman. Kafir mustakman niku orang kafir yang dijamin keamanannya oleh orang-orang tertentu atau oleh suatu negara. Niku juga tidak boleh diperangi, Pak Bu. Jadi orang-orang kafir yang memang sudah dijamin keamanannya, niku tidak boleh sembarangan kemudian dibunuh, diperangi, niku nggak boleh. Iku masuknya adalah kafir ghairu harbi. Yang terakhir ada kafir niku namanya kafir muahad. Kafir muahad niku maksudnya adalah orang-orang kafir yang sudah menjalin perdamaian dengan kaum muslimin, itu juga tidak boleh diperangi. Jadi itu orang-orang kafir yang ada di dalam Islam niku tidak seluruhnya boleh diperangi, Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai bentuk akan kedamaian dan ketenangan yang dibawa oleh agama Islam. Jadi orang kafir sekalipun itu tidak semuanya boleh dibunuh, tidak semuanya boleh diperangi. Hanya kafir-kafir harbi saja, orang-orang kafir yang memerangi umat Islam saja yang boleh untuk diperangi. Bahkan Bapak Ibu sekalian, perang atau jihad, kalau kita perhatikan di dalam Islam, jihad niku sebenarnya adalah bentuk pembelaan diri, Pak Bu. Kalau kita perhatikan konsep perang di dalam Islam atau kita sebut dengan jihad, jihad di dalam Islam itu sebagai bentuk pembelaan diri sebenarnya, Pak Bu. Jadi umat Islam itu tidak mungkin berperang kalau mereka tidak diperangi. Nah, itulah yang disebut dengan jihad. Jadi umat Islam itu tidak akan mengganggu kalau mereka tidak diganggu. Jadi konsep jihad itu seperti itu. Makanya perang atau jihad di dalam Islam itu sebagai bentuk pembelaan diri, sebagai bentuk perlindungan diri, bukan sebagai bentuk propaganda, bukan sebagai bentuk kerusakan. Dan jihad di dalam Islam niku menjadi pilihan terakhir jika tidak ada pilihan lain. Jadi perang di dalam Islam niku menjadi opsi terakhir, Pak Bu. Kalau tidak ada opsi yang lain, kalau masih ada opsi yang lain, maka opsi tersebut lebih diutamakan. Contohnya, ketika Nabi dulu mendirikan negara Madinah, kemudian orang-orang kafir Quraisy niku mengajak untuk melakukan sebuah perdamaian, maka oleh Nabi dan para sahabat niku diterima. Jadi kalau bisa tidak perang, kenapa tidak? Makanya perjanjian itu terkenal sampai hari ini dengan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu kan perjanjian damai antara orang-orang Quraisy dengan Nabi yang tinggal di Madinah. Dan itu ditempuh oleh kaum muslimin. Jadi jihad, perang itu memang menjadi opsi terakhir kalau sudah tidak ada lagi opsi-opsi yang lain. Dan kalaupun harus perang, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin niku tetap harus memperhatikan adab dalam berperang. Makanya kalau kita perhatikan, Nabi niku ketika ngutus pasukan perang, maka Nabi akan berpesan kepada panglima perangnya, satu, tidak boleh membunuh anak-anak. Yang kedua, tidak boleh membunuh perempuan. Yang ketiga, tidak boleh merusak tempat ibadah. Yang keempat, tidak boleh membunuh orang yang berlindung di tempat ibadah. Niku pesan yang senantiasa disampaikan oleh Nabi, Bapak, ketika Nabi mengutus pasukan perang. Jadi memesankan kepada pimpinan perangnya untuk tetap menjaga adab dalam melakukan sebuah peperangan. Itu bentuk bahwasanya umat Islam niku sejatinya adalah agama yang penuh kedamaian, Bapak Ibu sekalian. Karena ketika harus perang sekalipun, niku tetap memperhatikan adab dalam sebuah peperangan. Dan dalam diksi hadis ini, Nabi niku menggunakan diksi kata uqatila, Bapak Ibu sekalian. Jadi uqatila niku artinya perang. Kenapa kok menggunakan diksi kata perang? Karena perang niki secara makna niku lebih umum daripada membunuh, Bapak. Jadi perang niku tidak selalunya harus membunuh. Jadi diksi yang Nabi pilih di dalam hadis ini adalah uqatila, yang artinya perang, bukan yang artinya membunuh. Karena perang niku secara makna lebih umum daripada membunuh. Karena perang niku kan nggak mesti membunuh, Pak Bu. Hari ini ada perang namanya perang pemikiran.
ada perang sikap, kemudian ada perang media. Niku kan perang. Jadi perang niku sebenarnya lebih umum, dan perang niku tidak mesti membunuh. Makanya inilah diksi kata yang digunakan oleh Nabi. Nabi menggunakan diksi kata perang, bukan menggunakan diksi kata membunuh. Artinya perang niku secara makna lebih umum daripada membunuh. Perang tidak mesti membunuh. Kemudian kita lanjutkan. Aku diperintah untuk memerangi manusia yang mereka memerangi umat Islam. Hatta, kata Nabi, sehingga mereka yashhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwasannya tidak ada ilah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Ini tujuan daripada peperangan, Bapak Ibu sekalian. Ini tujuan daripada jihad di dalam Islam. Jadi jihad atau perang di dalam Islam itu tujuannya untuk mengajak orang lain bisa bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Itu tujuan peperangan di dalam Islam. Jadi Islam perang niku mboten karena tujuan nafsu, mboten Pak Bu. Tapi tujuan yang pertama supaya orang-orang atau musuh-musuh Islam niku bisa bersyahadat, bisa masuk ke dalam agama Islam. Makanya kalau kita perhatikan, Nabi niku ketika mendirikan negara Madinah, beliau niku menyurati seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di dunia hari itu, termasuk dua negara besar yaitu Persia dan Romawi. Niku menjadi negara yang dikirimi surat oleh Nabi, diajak untuk masuk Islam. Aslim taslam, kata Nabi, masuklah kalian ke dalam agama Islam maka kalian akan selamat. Dan itu surat yang dikirim oleh Nabi kepada pemimpin dunia hari itu, Pak Bu. Ketika mereka menolak dan melawan, maka Nabi dan kaum muslimin pasti akan melawan. Jadi ketika ajakan itu ditolak dan mereka justru melawan, bahkan beberapa pemimpin itu sampai membunuh utusan dari Nabi, maka tidak ada pilihan lain kecuali kaum muslimin menyerang dan memerangi mereka. Jadi tujuan dari perang itu ya mengajak musuh-musuh Islam untuk bisa bersyahadat, untuk bisa masuk ke dalam Islam. Itu tujuan daripada perang atau jihad di dalam Islam. Wa yuqimus shalah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tujuan daripada perang, tujuan daripada jihad di dalam Islam, wa yuqimus shalah, untuk mengajak mereka menegakkan sholat. Jadi ini perkara penting yang kedua, Bapak Ibu sekalian, wa yuqimus shalah, menegakkan sholat. Ini sekaligus mengingatkan kita bahwasanya sholat ini menjadi perkara yang penting yang harus diperhatikan seseorang setelah mereka masuk Islam. Jadi Islam niku, Bapak Ibu sekalian, bukan agama paksaan. Tapi kalau sudah masuk Islam harus dipaksa untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi Islam niku bukan agama paksaan. Orang boleh nggak masuk Islam niku nggak masalah. Tapi ketika sudah masuk Islam harus menunaikan apa yang menjadi kewajiban orang tersebut dalam beragama Islam. Di antaranya adalah sholat, Pak Bu. Jadi sholat niki menjadi ucapkan kalimat syahadat. Makanya di banyak hadis Nabi mengingatkan kepada kita akan pentingnya sholat. Bahwa Nabi juga menyampaikan as-sholatu imaduddin. Sholat itu menjadi tiangnya agama. Agama seseorang akan runtuh jika tiang sholatnya tidak ada. Keislaman seseorang akan hilang ketika tiang keislaman itu hilang, yaitu sholatnya. Ini sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi. Bahkan Nabi juga di hadis yang lain mengingatkan kepada kita, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Jadi amalan yang pertama kali dihisab seorang hamba besok pada hari kiamat adalah sholatnya, Pak Bu. Jadi ternyata sholat kita itu menjadi ibadah pertama yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Bahkan di dalam hadis ini Nabi menyampaikan fa'in soluhat solaha sairu amalihi. Jika sholatnya baik, maka baiknya sholat itu bisa berakibat kepada baiknya seluruh amal yang pernah ia lakukan. Wa in fasadat fasada sairu amalihi. Jika sholatnya rusak, maka kerusakan sholat itulah akan berimbas kepada kerusakan seluruh amal yang pernah ia kerjakan. Ini hadis yang membuktikan bahwasanya sholat niku memang menjadi perkara yang penting, Bapak Ibu sekalian. Kebaikan sholat itu akan berakibat baik terhadap amal ibadah kita yang lainnya.
keburukan sholat yang kita lakukan itu juga nanti akan berakibat keburukan terhadap amal ibadah yang kita lakukan. Niku saking pentingnya sholat. Kemudian wa yu'tuz zakah. Tujuan daripada peperangan itu yang ketiga di dalam hadis ini kata Nabi wa yu'tuz zakah, supaya mereka menunaikan zakat. Jadi zakat niku juga menjadi perkara yang penting Bapak Ibu sekalian untuk diperhatikan. Karena zakat niku termasuk dalam rukun Islam, sesuatu yang harus ditunaikan oleh orang Islam. Sebagaimana sholat tidak boleh ditinggalkan, zakat ini juga menjadi sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Makanya kita harus tahu zakat niku apa saja yang nanti ada zakatnya. Kemudian harta kita harus paham kapan harta kita niku wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Pertanian kita pun sama Pak Bu nanti. Pertanian hasil panen kita niku kita harus paham nisabnya berapa sehingga kita tahu kapan kita harus mengeluarkan zakat dari hasil panenan kita. Karena zakat niku menjadi sesuatu yang wajib untuk ditunaikan oleh seorang muslim. Niku perkara yang ketiga yang disampaikan oleh Nabi, bahwasannya Nabi diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka satu, bersyahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat. Kemudian di dalam hadis ini juga Nabi menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, faida fa'alu dzalik, maka apabila mereka mengerjakan itu, asamu minni, terpeliharalah dariku dima'ahum wa amwalahum, darah dan juga harta mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang sudah masuk Islam kemudian menegakkan sholat serta menunaikan zakat, ini nanti mereka terjaga darah dan juga hartanya. Darahnya tidak boleh ditumpahkan, hartanya tidak boleh dirampas. Niku berlaku bagi mereka yang tadi Pak Bu, masuk Islam kemudian menegakkan sholat serta menunaikan zakat. Makanya kalau kita perhatikan Abu Bakar As-Siddiq itu Bapak Ibu sekalian, setelah beliau menjadi khalifah, pemimpin setelah Nabi wafat, Abu Bakar niku memerangi 3 golongan Pak Bu. 3 golongan yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, golongan orang-orang yang murtad atau keluar dari Islam. Nah ini terjadi sangat masif sekali dulu pada masa pemerintahannya Abu Bakar. Kenapa? Karena setelah Nabi wafat, banyak sekali orang-orang Islam niku yang mulai meragukan agama Islam. Nabi telah wafat berarti Islam sudah selesai. Makanya banyak dari orang-orang Arab khususnya niku setelah Nabi wafat mereka murtad kembali kepada agama nenek moyangnya Pak Bu. Dan itu menjadi golongan yang diperangi oleh Abu Bakar. Sesuai dengan hadis ini, kalau mereka tidak Islam, tidak menunaikan sholat, tidak menunaikan zakat, berarti mereka halal darah dan juga harta mereka. Makanya Abu Bakar itu memerangi orang-orang murtad yang keluar dari agama Islam. Dan itu terjadi sangat masif sekali pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, golongan yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah mereka yang mengikuti nabi palsu Pak Bu. Dan ini banyak sekali bermunculan nabi-nabi palsu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi ketika Nabi wafat, banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai seorang nabi penerus dari Nabi Muhammad. Makanya Abu Bakar As-Siddiq niku ketika melihat fenomena ini, maka Abu Bakar As-Siddiq niku langsung memerangi mereka, orang-orang yang percaya dengan nabi palsu. Karena Nabi Muhammad niku menjadi nabi terakhir, tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad. Kemudian golongan yang ketiga yang diperangi oleh Abu Bakar pada masa Abu Bakar, mereka orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat Pak Bu. Jadi orang yang tidak mau menunaikan zakat niku oleh Abu Bakar As-Siddiq ikut serta diperangi. Kenapa? Sesuai dengan hadis ini Bapak Ibu sekalian, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, terpelihara darah dan juga hartanya ketika dia masuk Islam, kemudian menegakkan sholat serta melaksanakan zakat. Itulah yang menjadikan seseorang tersebut terpelihara darah dan juga hartanya. Artinya tidak boleh dibunuh, tidak boleh kemudian hartanya diambil secara dolim, itu tidak boleh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Nabi juga menyampaikan illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Dan ini ternyata nanti ada sebuah kaidah
Ada sebuah konsep Bapak Ibu sekalian, orang Islam, orang yang mendirikan sholat serta orang yang menunaikan zakat itu ternyata tetap boleh ditumpahkan darahnya. Niku ada 3 keadaan. Jadi ada 3 golongan yang meskipun mereka Islam, mereka menegakkan sholat, mereka menunaikan zakat, tapi boleh ditumpahkan darahnya. Nah, nanti di dalam hadis ini disampaikan Bapak Ibu sekalian, hadis yang keempat. Jadi Nabi menyampaikan la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali disebabkan oleh 3 hal. Jadi orang muslim niku ternyata boleh ditumpahkan darahnya, syaratnya ada 3 hal. Syarat yang pertama at-tayyibuz zani. Berzinanya orang yang sudah menikah, Pak Bu. Niki yang menyampaikan Nabi. Orang yang sudah menikah kemudian berzina, niku di dalam hukum Islam niku boleh ditumpahkan darahnya. Dihukum rajam. Jadi dikubur sampai tersisa kepalanya, kemudian dilempari batu. Niku rajam namanya, Bapak Ibu sekalian. Dan itu diperbolehkan. Itu hukuman yang diberlakukan untuk orang-orang yang melakukan zina dengan status dia sudah menikah. Jadi dirajam. Kalau orang yang belum menikah hukumannya berbeda. Jadi kalau ada orang yang zina, kalau sudah menikah dirajam, kalau belum menikah hukumannya dijilid. Jadi dicambuk sebanyak 100 kali. Itu hukuman zina untuk mereka yang belum menikah. Kalau sudah menikah dirajam, kalau belum menikah niku hukumnya dijilid. Itu keadaan pertama, Bapak Ibu sekalian. Jadi seorang muslim niku boleh ditumpahkan darahnya ketika dia berzina. Ini ketika hukum Islam ditegakkan tentunya, Bapak Ibu. Kalau hukum Islam belum ditegakkan, maka hukum rajam niku belum berlaku. Wa nafsu bin nafsi. Orang Islam niku boleh ditumpahkan darahnya ketika dengan sengaja membunuh muslim yang lainnya. Jadi keadaan yang kedua, ketika ada seseorang, orang muslim yang secara sadar dan berencana untuk membunuh orang lain. Nah, niki nanti darahnya boleh ditumpahkan. Jadi niki namanya nanti hukum kisos. Keadaan atau orang yang ketiga yang boleh ditumpahkan darahnya watariku lidinihi, ketika dia murtad dari agama Islam. Ketika dia murtad dari agamanya, niki menjadi keadaan yang ketiga, seorang muslim itu boleh ditumpahkan darahnya. Niku hadis yang disampaikan oleh Nabi, Bapak Ibu sekalian. Jadi meskipun dia bersyahadat, menegakkan sholat, kemudian menunaikan zakat, boleh ditumpahkan darahnya kalau sudah melakukan 3 hal tersebut. Salah satunya saja zina kalau sudah menikah, yang kedua membunuh dengan sengaja, yang ketiga murtad dari agamanya. Itu ditegakkan ketika hukum Islam tegak. 3 hal itu tidak bisa ditegakkan atau 3 hukuman itu tidak bisa dilakukan kalau hukum di dalam Islam belum ditegakkan. Tidak bisa Bapak Ibu sekalian, di negara kita kemudian kita menggunakan konsep rajam itu belum bisa. Jadi harus ditegakkan dulu hukum Islam, harus ditegakkan dulu hukum Allah. Kemudian yang terakhir di dalam hadis ini, Bapak Ibu sekalian, Nabi menyampaikan wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisabnya nanti berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, kalimat ini Nabi menyampaikan kepada kita bahwasanya sesuatu yang tidak nampak itu nanti urusan orang tersebut dengan Allah. Tugas kita hanya mengajak, tugas kita hanya mengarahkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sebagai umat Nabi, tugas kita hanya mengajak, tugas kita hanya mengingatkan. Adapun seseorang itu mengikuti ajakan kita atau mengerjakan perintah kita, niku urusan dia dengan Allah. Jadi tugas kita namun menyampaikan saja. Adapun orang itu masuk Islam secara sungguh-sungguh atau tidak, niku urusan dia dengan Allah. Adapun orang tersebut menegakkan sholat secara khusyuk, secara totalitas atau secara main-main, itu urusan dia dengan Allah.
Adapun orang itu menunaikan zakat secara sungguh-sungguh atau secara tidak sungguh-sungguh, itu juga urusan dia dengan Allah. Kita hanya bisa menghukumi secara dohir. Kalau orang tersebut sudah masuk Islam, maka sudah cukup. Urusan kesungguhan dia berislam itu urusan dia dengan Allah, karena nanti di hadapan Allah tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau di hadapan kita kan masih mungkin ditutup-tutupi, Pak Bu. Tapi kalau sudah di hadapan Allah, niku tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. Semuanya akan tampak, semuanya akan jelas, semuanya akan terlihat, semuanya tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Itulah yang dimaksud dengan wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Dan adapun hisabnya itu nanti berada di tangan Allah, urusan orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bapak Ibu sekalian, hadis yang ke-8 yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini, hadis yang berbicara masalah orang yang harus diperangi. Tadi yang perlu kita ingat, orang yang harus kita perangi itu maksudnya adalah orang-orang kafir yang mereka memerangi umat Islam, atau kita sebut dengan orang kafir harbi. Itulah yang harus diperangi. Sehingga Islam itu memang benar-benar agama yang membawa kedamaian, dan perang itu menjadi opsi terakhir ketika sudah tidak ada lagi opsi-opsi yang memungkinkan untuk ditempuh kecuali hanya perang. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi yang mulia ini. Semoga bisa memberikan kebaikan serta kemanfaatan untuk kita yang hadir pada kesempatan pagi yang mulia ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.